Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Allah pernah mengingatkan kita dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat As-Syams yang berbunyi wa nafsyu wa masawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Demi jiwa yang telah disempurnakan penciptaannya dan manusia diberi ilham pada jiwanya untuk berbuat fujur dan takwa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan sangat merugi orang yang mengotori dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada ayat tersebut ada ungkapan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan ke dalam hatinya sifat fujur dan sifat takwa. Kecenderungan orang berbuat maksiat, berbuat dosa, mungkar, atau menyelesaikan fitrahnya, dan ilham yang satunya adalah menjalankan ketaatan. Di sini kita memang disuruh memilih dari dua pemberian ini. Milih yang baik apa milih yang buruk. Kalau hal ini ditanyakan siapapun orangnya, pasti akan menjawab aku pilih yang baik. Mengapa sampai ada jawaban seperti itu? Yang paling dekat bahwa kebaikan akan menjaga harkat dan martabat setiap pribadi manusia. Dan kemaksiatan atau berbuat dosa sama artinya akan menjatuhkan harga diri dan mencelakakan dirinya sendiri. Maka tidak aneh kalau kemungkinan ditawari kepada mereka untuk memilih, pasti akan memilih yang baik. Walaupun toh nanti akhirnya justru manusia lebih sering melakukan yang buruk. Namun bagi yang punya fitrah yang baik, walaupun memang kesalahan itu adalah hal yang lumrah bagi manusia, karena sudah disinggung oleh Nabi, al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu ada dalam situasi salah dan lupa. Namun dengan satu pengertian, kalau melupakan inilah yang berisiko negatif. Kalau berbuat salah dengan kesengajaan, inilah yang akan menghancurkan masa depan. Tapi kalau dengan kata lupa, inilah yang sifatnya manusiawi. Salah itu pun juga manusiawi. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak pernah salah. Maka dalam hal ini lalu ayat berikutnya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, sehingga terkesan salahnya manusia itu bukan karena kesengajaan, tapi karena satu ketidaktahuan dan juga karena lupa. Oleh sebab itu, marilah kita renungi pada pesan-pesan dari seorang alim. Dengan satu ungkapan, alaikum bi khamsin kisolin fa'maluha u'budullaha biqadri hajatikum ilahi wa khudu minat dunya biqadri umrikum fiha wa adnibullaha biqadri taqatikum ala adabi wa tajawadu fid dunya biqadri mukasikum fil qabri ba'malu lil jannati biqadri maturidu ma tuqadiruna fiha muqam.
Yang artinya, laksanakanlah 5 pegangan ini. Beribadahlah kamu kepada Allah sebanyak apa yang kamu mampu atau yang kamu perlukan darinya. Berdosalah kamu kepada Allah atau berbuat dosalah kamu sejauh kamu mampu memikul siksanya. Himpunlah bekal di dunia sebanyak keperluanmu selama tinggal di alam kubur. Dan ambillah bagianmu dunia sebanyak usiamu di dunia. Dan berbuatlah demi surga seukur kedudukan surga yang kamu kehendaki. Cukup mendalam pesan-pesan ini. Mari kita pikirkan dan kita renungkan dari satu persatu bab yang dipesankan di dalam nasihat itu. Beribadatlah kamu kepada Allah sebanyak apa yang kamu perlukan darinya. Artinya kita dengan Allah butuh apa? Coba kita mau dengar. Kita dengan Allah butuh apa? Butuh kasih sayang? Dalam arti kata kita bahwa butuh kasih sayang harus dilambari, didasari dengan akhlak yang baik. Perilaku kita tidak akan membuat orang yang memberi kasih sayang pada kita ini kecewa. Kalau kita ingin selamat dari Allah, tentu kita harus mau dan sanggup memelihara, menjaga hukum-hukumnya. Kalau kita ingin masuk surga, juga di samping kita mengimani tentang adanya surga, juga harus sanggup mengimani apapun yang menyebabkan kita dapat masuk surga. Kalau ini yang kita inginkan dari Allah. Dan keinginan seperti itu Allah pun akan mengabulkan, akan memberi. Dengan catatan kita juga ada upaya yang sungguh-sungguh. Ada pepatah Arab mengatakan man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berhasil. Yang kemudian ditopang dengan pepatah yang lain dalam mahfudotnya. Man saro darbi wasolat. Barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan tertibnya, dengan aturannya, akan sampai. Nah di sini kalau kita butuh dari Allah kasih sayang, berbuatlah yang dapat menimbulkan Allah sayang kepada kita. Kalau kita ingin selamat dan diselamatkan oleh Allah, maka pahamilah, lakukanlah, terapkanlah hukum-hukum Allah itu dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ingin masuk surganya Allah, tentu kita harus melakukan apa yang diperintahkan ini atas imanan wahtisaban. Atas dasar iman dan hanya semata-mata berharap atas pemberian Allah. Maka komitmen yang harus kita bangun dan harus dikuatkan sekuat-kuatnya sebagaimana yang kita baca setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham, Bapak Saudara, pemirsa, pendengar? Mari kita renungkan. Beribadatlah kamu kepada Allah sebanyak apa yang kamu perlukan dari Allah. Yang kedua, apa yang kamu perlakukan darinya? Berdosalah kamu kepada Allah. Kalau memang kamu sanggup memikul siksanya.
Bagaimana ini? Sanggup? Silahkan. Berbuatlah dosa sebanyak mungkin, sesuka hatimu. Dari yang dosa samar sampai yang dosa nyata. Silahkan. Allah nggak pernah melarang. Dengan catatan, nek kalian sanggup menerima siksanya Allah. Kalau kita dekatkan dengan kasus yang paling nyata, kita pernah tersentuh oleh api. Bagaimana rasanya? Dinginkah? Panaskah? Tidak perlu kita bicara panjang, akan ada jalan pasti panas. Neraka selalu digambarkan dengan api. Sehingga punya sifat bahwa api itu membakar sifatnya. Akan menghabiskan apa yang dia bakar. Bahkan kalau kemudian kita melihat sebuah hadis dikatakan di situ bahwa ini kita nggak tahu persisnya seperti apa, tapi ini sebuah informasi yang memberikan satu gambaran sangatnya lebih dari yang biasa. Dengan jumlah nilai angka yang cukup fantastis tinggi. Bahwa panasnya api neraka itu 70 kali panasnya api di bumi. Dengan istilah panas, ternyata ada beberapa sumber panas yang kita lihat. Dari sisi api ini ditimbulkan dari bahan apa, dan itu nanti kadar panasnya pun juga berbeda. Kalau dulu kita masih ingat, orang-orang desa itu menyalakan api dengan bahasane wong Jawa uwuh atau sampah yang kering. Ini sudah panas itu. Kalau ingin coba silahkan. Kumpulkan daun-daun kering, kemudian kamu bakar, tangan Anda kamu taruh di atas api itu. Bagaimana rasanya? Berkembangnya waktu, kemudian ada dari sampah kering, berubah menjadi kayu. Dan dari kayu bakar ini pun juga bervariasi. Kalau kita lihat kuatnya tekanan api ini adalah api yang dinyalakan dengan tempurung kelapa. Ada gas yang di sana. Coba kita mengumpulkan tempurung kelapa yang kering, berapa jumlahnya, kemudian kita bakar. Dan nanti sudah nyala, dan sudah menyemburkan gas yang memberikan pengaruh api yang kekuatan itu, tolong tangan Anda atau kulit Anda sentuhkan pada api itu. Berani? Silakan. Kemudian naik lagi sekarang dari jenis kompor minyak, lalu ada kompor gas. Juga pernahkah Anda melihat banderlas di bengkel-bengkel itu? Kalau kita lihat banderlas yang digunakan di bengkel itu tidak hanya membakar kayu, besi pun akan terbakar. Bayangkan berapa kadar panas banderlas ini ketika untuk memotong besi. Dan andai kata ini kita sentuhkan pada kulit kita, apa jadinya? Naikkan lagi lahar atau magma gunung berapi. Jangankan magmanya, udara panasnya sudah dapat membunuh orang. Ingat kasus erupsi Merapi pada tahun berapa itu ya? Sampai-sampai juru kunci Merapi pun ikut meninggal. Belum lagi panas yang bersumber dari matahari. Ada di dalam buku Samudra Al-Fatihah yang menulis B. Arifin, di sana disebutkan 6 juta derajat Celcius atau berapa itu ya. Nah, kalau kita ambil contoh atau sampel panas matahari dengan pusat inti panasnya dikalikan 70 kali, persoalan sekarang
sanggupkah badan kita bertahan untuk merasakan panasnya itu? Maka di sini, berbuatlah dosa sekehendakmu. Silakan. Kalau memang kamu sanggup untuk menerima siksa Allah. Kalau nggak sanggup, jangan coba-coba melakukan perbuatan dosa. Sekecil apapun. Kemudian yang berikutnya, himpunlah bekal di dunia sebanyak keperluanmu selama tinggal di kubur. Setelah kematian, menurut analisa saya ada dua alam. Satu alam yang sangat singkat dan yang panjang. Yang sangat singkat alam itu yang biasa disebut alam kubur. Di mana pada waktu itu hanya terjadi proses dialog antara dua malaikat dengan manusia yang dikubur di tempat itu. Kira-kira berapa lama? Nek kita lihat materi pertanyaannya sangat singkat. Kalau kita ambil yang 3 pertanyaan dengan satu hal yang perlu kita hafal dengan bahasa yang umum yang pernah kita terima dari orang tua kita dulu, marrobuka, mandinuka, mannabiyuka. Pertanyaan yang sangat singkat ini coba kita hitung berapa menit. Mungkin tidak sampai 1 menit. Dan jawabannya apakah butuh waktu yang lama? Juga tidak. Sebagaimana kita menjawab soal-soal sekolah waktu itu. Testing, ulangan, atau ujian. Dan kalau kita ambil materi tanya yang kedua, lebih singkat lagi. Apa yang kamu ketahui tentang orang yang bernama Muhammad? Itu tok. Kalau kita bayangkan, berarti di alam kubur itu sangat singkat. Maka dikatakan di sini, himpunlah bekal di duniamu sebanyak keperluanmu di alam kubur. Jadi kalau begitu, ambillah secukupnya apa yang kamu perlukan dari dunia ini untuk hidup di dunia. Tidak lama digambarkan seperti di alam kubur itu. Coba masuk kembali lagi. Pertanyaan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Tidak ada 1 menit itu. Kemudian yang satu lagi, apa yang kamu ketahui tentang orang yang bernama Muhammad? Lebih singkat lagi. Lah, kalau begitu, ternyata hidup kita ini dalam arti kata membekukan aset yang mestinya untuk kita investasikan untuk kepentingan hari esok, tapi kita simpan dan kita bekukan hanya untuk kepuasan hawa nafsu di dunia ini. Bukan berarti saya menyalahkan, cuma kita salah atau salah langkah di dalam memanfaatkan fasilitas yang mestinya digunakan untuk meraih kehidupan akhirat yang lebih baik, tapi semuanya dihentikan hanya untuk kepuasan dunia. Alhaakumut takatsur hatta yurtumul maqabir. Maka dari itu, sebagaimana dalam firman-Nya Allah surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah kebahagiaan kehidupan negeri akhirat dengan menggunakan apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Dan jangan melupakan kepentinganmu atau bagianmu di dunia. Ayat ini menekankan bahwa tujuan yang harus menjadi prioritas mewujudkan kebahagiaan negeri akhirat daripada kehidupan bahagia di negeri dunia. Kemudian yang terakhir dikatakan di sini, ambillah bahagian dunia sebanyak usiamu di dunia. Kita berapa tahun sih? Ya, paling-paling 100 tahun lah kalau mungkin kita diberi seperti itu.
Jangan kita habiskan fasilitas dunia ini hanya untuk kesenangan dunia. Wal tandur nafsum maqaddamat liqat. Kemudian dalam hal ini maka pertama nanti ada pertanyaan 4 setelah yaumul akhir, setelah terjadinya kiamat. Belum akan tergeser kaki seseorang sebelum menjawab 4 pertanyaan. 1, kamu habiskan untuk apa umurmu? Tolong dievaluasi. Yang kedua, kamu gunakan untuk apa kesehatanmu? Dan yang sangat riskan sekali resikonya, dari mana kamu dapatkan harta dan untuk apa harta itu kamu gunakan? Tolong hal ini diresapkan. Agar nanti kita tidak termasuk orang yang menyesal di kemudian hari. Yang terakhir, berbuatlah demi surga seukur kedudukan surga yang kamu kehendaki. Allah pernah memotivasi kita. Nek pancen kowe kepengin surga, jangan tanggung-tanggung. Raihlah surga Firdaus Kadus. Luar biasa Allah. Lah kita termotivasi atau tidak. Dan di situ syarat untuk ke sana pun tidak sulit menurut pandangan kita, akal yang sehat. Apalagi menurut persepsi Allah. Lah apa syaratnya? Ada 7 langkah kalau kita butuh. Pertama diawali dengan iman dulu. Iman akan adanya surga. Iman akan kebenaran janji Allah. Dan mengimani langkah-langkah yang disiapkan untuk sampai ke sana. Apa langkah-langkahnya? 1. Waladinahum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Tolong ini direnungkan. Yang kedua, waladinahum anilagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang mau meninggalkan perkara-perkara dan perkataan yang tidak berguna. Monggo kita evaluasi seperti apa perbuatan kita dan ucapan kita. Bermanfaatkah atau tidakkah? Yang ketiga, balladinahum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang mau mengeluarkan zakatnya. Apapun risiko psikologi kita, zakat ada suatu kewajiban yang mutlak harus dipenuhi. Yang keempat, baladinahum li furujihim khafidun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malun. Mampu menjaga kemaluannya untuk tidak disalahgunakan kecuali hanya untuk istri-istrinya. Dan hamba saja yang dia peroleh dari perang yang ia lakukan. Kemudian yang kelima atau yang selanjutnya, balladinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang mau menyampaikan amanat dari amanat yang telah dipikulnya dan orang-orang yang mau menepati janji apabila ia telah berjanji. Kita oleh Allah hal ini amanat pertama, amanat hidup yang kita jalan sampai hari ini. Di luar itu ada amanat istri, ada amanat anak, ada amanat harta. Dan yang paling berat lagi adalah amanat yang berbentuk agama yang kita anut sampai hari ini. Tolong baca surah Al-Ahzab ayat 72. Tolong itu baca. Amanat. Tentang beratnya amanat. Sampai langit pun nggak sanggup menerima. Bumi nggak sanggup. Gunung nggak sanggup. Manusia yang bodoh dan yang berbuat zalim justru mau menerima amanat ini dari Allah. Kemudian yang berikutnya, baladinahum ala sholawatihim yukhafidun. Dalam ayat ini upaya untuk mencapai surga Firdaus sholat ada 2 poin. 1 khusyuk dan yang satunya dijaga.
Pendengar sekalian, pemirsa, hadirin sekalian yang saya hormati, inilah yang namanya akhlak global. Konsekuensi moral yang harus kita jaga, jangan mencemarkan nama orang lain karena perbuatan kita. Bagaimana contohnya? Orang yang sholat di negeri ini ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin juga jutaan. Termasuk kita. Orang yang sholat semuanya berkeinginan baik. Maka kita yang sudah sholat jangan berbuat maksiat. Sebab kalau kita berbuat maksiat dan kita sudah sholat, maka kemaksiatan kita akan menyeret orang-orang yang sholat yang tidak berbuat maksiat karena keburukan yang kita lakukan. Inilah konsekuensi global yang harus dijaga setiap individu muslim, apalagi orang-orang yang sudah mau mendirikan sholat. Maka jangan membuat keruhnya masalah karena perbuatan kita. Sebagaimana dalam satu ungkapan, susu sebelanga rusak karena setitik air tobat. Demikianlah, mudah-mudahan menjadikan inspirasi buat kita, yang pada hari nanti kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap perbuatan yang kita lakukan. Kalau memang saya siap, kalau sanggup menerima siksanya, silahkan. Kalau tidak sanggup, maka berubahlah mulai dari sekarang untuk mendapatkan keselamatan dari Allah melalui apa yang diperintahkan dengan sungguh-sungguh. Ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.